Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kembali lagi bersama saya Ali Zainal di Cahaya Hati Indonesia. Aduh, aku buru-buru pengen nyikapin gambar tadi di depan ya. Ya Allah, kita menyikapi tentang warisan hari ini ya. Insya Allah banyak ilmu yang kita dapatkan. Namun sebelumnya, Ali ingin sapa dulu pemirsa di rumah, gimana kabarnya, semuanya sehat. Mudah-mudahan hari ini barokah ilmu yang kita dapatkan ya. Dan selain itu juga untuk yang ada di studio nih, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, kompak banget nih Ibu nih. Dari majelis tali mana nih? Waalaikumsalam Hidayah Sakti Tambun Selatan. Daerah Tambun. Masya Allah, mudah-mudahan langkah Umi kemari semuanya dinilai pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah ya, kalau misalnya ngomongin warisan ini tajam banget ya. Nanti kita akan bahas lebih dalam lagi. Di antara tema-tema kita selain jangan ribut urusan warisan, kita masih punya tema istri bahagia, rezeki aman. Aduh, gimana tuh ya. Dan selain itu juga ada tema kita lawan rasa takutmu. Wah, Masya Allah ya. Insya Allah nanti kita akan bertemu dengan guru-guru kita yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ada Al-Ustadz Kiai Haji Fikri Haikal MZ dan tentu saja dai berjuta pemirsa Kiai Haji Agus Dermawan. Dan selain itu juga nanti kita ada segmentasi khusus ngaji yuk bersama Ustadz Syam. Jadi nggak ada salahnya mulai sekarang disiapin Al-Qur'annya sehingga nanti pada saat masuk segmen udah siap ya. Dan alhamdulillahirrahmanirrahim kita akan masuk kepada tema kita yang mungkin ini jadi pelajaran sampai akhir zaman nih buat kita ya. Jangan ribut urusan warisan bersama guru kita Kiai Haji Fikri Haikal MZ. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aduh guru, ini mulut nih buru-buru pengen curhat gitu kayaknya. Sedikit guru, memang kadang-kadang kalau kita ngandelin warisan, kita itu kayak hilang giroh semangat untuk mencari rizki sendiri. Itu yang pertama. Yang kedua ada yang bilang warisan itu uang panas, katanya ada yang bilang gitu. Warisan kalau nggak bener ngebaginya jadi nggak berkah. Bukannya jadi nikmat, jadi bala, katanya yang seperti itu juga. Nah ada yang bilang, udah warisan terbaik jangan uang, ilmu aja udah, ambil ilmu dari aba, dari umi mendingan gitu. Nah mohon ilmunya nih guru, gimana kita menyikapi yang namanya warisan ini, silahkan guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang mulia para ulama, para kiai, para habaib, para asatiz dan asatizah, Bapak, Ibu, saudara-saudara, para pemirsa yang saya cintai. Alhamdulillah hari ini kita dapat bertemu atas izin Allah. Mudah-mudahan pertemuan kita hari ini mendapat curahan rahmah dan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Di antara syariat yang detail diatur oleh Quran adalah soal warisan. Kenapa begitu detailnya? Karena umumnya konflik antar keluarga, konflik yang terjadi di tengah keluarga bersumber dari sini. Perebutan warisan. Karena itu dalam surat An-Nisa sudah diatur itu semua. Bahkan dalam ayat lain Allah menerangkan yusikum auladakum. Allah memberikan wasiat hak waris kepada anak-anakmu. Baik yang laki-laki maupun yang perempuan. Yang laki-laki punya hak satu, yang perempuan punya hak separuh. Itu aturan dari Allah. Cuma terkadang, bukan terkadang, yang terjadi kemudian sifat keserakahan ingin memiliki. Itulah sumber bencana. Aturannya sudah jelas.
Allah memberikan tuntunan lewat Al-Quran. Kenapa mesti harus diributkan? Bapak, Ibu, saudara-saudara, para pemirsa yang saya cintai. Dahulu sebelum Islam datang, perempuan dan anak-anak tidak punya hak waris. Yang punya hak waris adalah laki-laki dewasa yang pandai berkuda dan jago memainkan senjata. Kenapa? Kegemaran orang-orang terdahulu berperang. Mereka itulah yang mendapat hak waris. Sementara perempuan, anak kecil dianggap tidak punya hak waris. Masya Allah, begitu diskriminatif. Turun ajaran Islam, aturan Allah soal waris jelas. Anak baik laki maupun perempuan dapat haknya. Yang tadi saya katakan hak laki-laki satu, hak perempuan setengah. Mereka dapat haknya. Dan ingat, Allah pun memberikan ancaman. Siapa yang tidak mengikuti ketentuan tersebut, maka Allah akan mengazabnya dengan azab yang pedih. Bapak, Ibu, saudara-saudara, para pemirsa, dalam kehidupan kita bermasyarakat kan sering kita dengar sebuah keluarga ribut karena soal warisan. Dan kadang-kadang pola pikir kita yang salah. Satu contoh misalnya, Bu, satu contoh misalnya, misal seorang suami ibu meninggal dunia. Tradisi, adat, kebiasaan, itu warisannya nggak dibagi. Kenapa? Karena sering terdengar omongan di masyarakat, masih ada ibunya. Padahal jelas di situ ada ketentuannya. Seorang istri yang telah ditinggal mati oleh suaminya, maka warisnya ada. Baik istri maupun anak-anaknya. Allah memberikan tuntunan yang detail. Seorang istri apabila ditinggal mati suaminya, kalau dia nggak punya anak, maka jatahnya, hak warisnya 1/4. Kalau dia punya anak, maka hak warisnya 1/8. Cuma tradisi di masyarakat kita, kalau ada sebuah keluarga suaminya meninggal dunia, itu nggak dibagi tuh. Padahal tuntunannya harus dibagi. Kalau memang punya anak, kalau memang istri punya anak 1/8. Kalau nggak punya anak 1/4. Ini kan yang terjadi begitu suami meninggal dunia, istri ngerasa pewaris tunggal. Ini yang sering keliru, ngerasa pewaris tunggal. Padahal itu sudah berlaku hukum waris kepada anak-anaknya. Kenapa? Tradisi juga mengatakan masih ada ibu, kenapa sudah ribut soal warisan. Padahal hukumnya, tuntunannya itu sudah mesti dibagi. Kalau karena masih ada ibu terus hak tidak dibagi, khawatirnya anak tambah lama tambah besar, anaknya juga ikut mati tanpa mendapat haknya. Yang lebih celaka, istrinya setelah jadi janda karena ditinggal mati, hak warisnya enggak dikasih, kawin lagi dibawa pergi. Ini lebih celaka. Ingat, siapa yang melanggar ketentuan Allah dalam surat An-Nisa dijelaskan ayat ke-14. Azabnya sungguh pedih soal warisan ini. Ada di dalam neraka. Azabnya sungguh pedih. Karena itu soal ketentuan sudah diatur dalam Quran. Allah sendiri yang langsung. Buat apa lagi meributkan hal-hal? Tinggal memang diperlukan jiwa besar, kelegowoan, mau nerima sesuai porsinya. Bahwa anak laki-laki berbeda dengan anak perempuan. Seorang istri berbeda ketika dia
sudah punya anak dengan yang belum punya anak, itu ada pembagiannya. Maka kalau itu dijalankan, mestinya sudah tidak ada lagi keributan-keributan. Masalahnya kemudian apa yang tadi Wan Ali katakan, timbul keserakahan ingin memiliki. Padahal dalam Quran yang tadi saya katakan ayat ke-14 surat An-Nisa, azabnya sungguh sangat pedih. Tapi karena memang faktor rakus ingin memiliki, itu yang terjadi. Ada yang mengelabui hak saudaranya, ada yang menahan hak anaknya, ada yang memanipulasi hak-hak waris saudaranya yang lain. Ini yang terjadi di tengah-tengah masyarakat kita. Bapak, Ibu, saudara-saudara, para pemirsa yang saya cintai. Begini, azab yang Allah cantumkan dalam Quran, kita yakini seyakin-yakinnya bahwa itu pasti akan terjadi. Tapi azab di dunia Allah segerakan. Siapa orang yang tidak mengikuti ketentuan Allah dalam soal waris ini, di dunia azabnya sudah diperlihatkan. Pertama, diantaranya hilang keberkahan. Dalam kehidupan bermasyarakat, kanan, kiri, depan, belakang kita, bukankah sudah banyak jadi pelajaran untuk diri kita? Orang yang ingin menang sendiri dengan memanipulasi hak waris saudara-saudaranya, dengan mengambil hak yang bukan jadi miliknya, enak di awal tapi nggak berlangsung lama. Hilang keberkahan dan rata-rata umumnya jatuh ke lembah kesengsaraan. Yang kedua, ini menandakan bahwa orang tersebut punya sifat-sifat yang serakah. Dan masyarakat pada akhirnya akan memvonis bahwa si fulan mengelabui saudara-saudaranya dengan memanipulasi hak, dia ambil semua, maka lingkungan masyarakat akan memvonis dirinya sebagai orang yang melanggar perintah Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah summa nauzubillah. Wallahu a'lam bishawab. Masya Allah, terima kasih guru ilmunya ya. Jadi ini hati-hati kalau misalnya emang sudah harus dibagikan, bagikan. Kan nanti kalau setan udah masuk ya, ditahan, jadi ada manipulasi ya, digoro-goroin kalau orang. Ada kecurangan, ada perampokan hak orang, itu Aduh. tidak menutup kemungkinan. Karena makin berlama-lama tentu setan akan membisiki. Aduh. Maka ketentuan Allah itulah yang memang sudah seharusnya dijalankan oleh makhluk. Insya Allah berkah kok dibagi rata, jadi berkah, jadi banyak rezekinya, Insya Allah ya. Baik, dan alhamdulillah kita ada pertanyaan dari media sosial, ini dari hamba Allah ya. Kita sikapi dulu yuk. Oh baik, oke langsung aku bacaan aja ya. Baik, Masya Allah. Ini pertanyaannya dari hamba Allah, tadi seperti Ali bilang tidak mau disebutkan namanya beliau ya. Bagaimana pandangan Islam mengenai orang tua yang tidak ingin memberikan, hak warisnya pada anaknya. Jadi ditahan nih guru nih, silakan guru. Tadi ayatnya saya bacakan, yusikumullahu fi auladikum. Allah mewasiatkan supaya para orang tua ini mewariskan kepada anak-anaknya. Lizakari mislu hazil unsayain. Laki-laki dan perempuan. Laki-laki jatahnya satu, perempuan haknya setengah. Justru ini ketetapan Allah. Maka kalau ada orang tua yang menahan sampai dia mati, dia tidak mewariskan itu, ini menyalahi ketentuan Allah. Sebab itu azabnya yang tadi saya bilang di surat An-Nisa ayat ke-14, di neraka selama-lamanya. Nauzubillah summa nauzubillah. Jadi memang itu hak mereka. Cuma seyogianya orang tua memberikan semangat anak untuk berusaha. Jangan mengharapkan waris. Betul. Misalnya begini, saya diajarkan oleh orang tua saya, Fikri, orang tua saya pernah berpesan, hidup ini jangan pernah kamu harapkan dari orang tua kamu.
Kalau ada yang kamu tinggalkan, kalau ada yang kami tinggalkan, anggaplah itu bonus. Tapi hidup adalah perjuangan, kerja keras, semangat. Apa yang kamu peroleh, itulah yang kamu nikmati. Kalau nanti ada yang kami tinggalkan, itu bonus, tapi jangan kamu harapkan. Saya pikir begitu. Wallahu a'lam. Masya Allah, itu jadi pegangan buat kita semua ya. Jangan ngarepin warisan, tapi anggap itu bonus sehingga akhirnya giroh kita untuk mencari rezeki yang halal, insya Allah lebih semangat lagi ya. Tapi jangan melupakan memang itu hak. Hak ya, tetap ada haknya di situ ya. Baik sahabatku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Masya Allah. Habis ini nih ya, kita akan membahas tentang tema yang sangat luar biasa juga. Istri bahagia, rezeki aman. Bersama guru kita Kiai Haji Agus Dermawan, Dai Berjuta Pemirsa. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami Cahaya Hati Indonesia.